Balik lagi bersama kita Kuda Ngising. Musim baru, musim 2025. Kita mulai dengan prediksi Anjay. awal musim berdasarkan Sepang tes dan Buriram tes. Mari kita mulai. Berdasarkan hasil tes Sepang sama Buriram, gua ngelihatnya Yamaha ini berpotensi ya. Terutama Quartararo. Hari pertama Sepang aja posisi 1 loh. Udah mulai konsisten lah. Tapi ya Quartararo doang sih. Emang dia Quartararo doang. Cuma menurut gua hasil riset mesin dan segala macamnya hal teknisnya tuh kayaknya Yamaha ini benar-benar memanfaatkan konsesinya gitu. Yes, pabrikan Jepang paling berkembang lah di antara Honda. Yamaha kayaknya lebih menjanjikan ya daripada Honda ini. Iya kan? Di Betul. antara duo Jepang ini Yamaha menurut gua paling Pesat perkembangannya. ya untuk Iya, betul. musim awal sudah Betul. mulai menunjukkan khas Yamaha gitu. Iya, betul. Karena dari hasil tesnya aja menjanjikan, kayak posisinya tuh selalu 10 besar gitu. Oh ya, time-nya dia bersaing dengan pabrikan-pabrikan Eropa, khususnya di Jepang ya. Apalagi ditambah sekarang kan dia 4 pembalap. Betul, sudah ada tim satelit bersama Jack Miller dan Dr. Gigi. Jadi menurut gua hasilnya bagus gitu. Tapi sepertinya bakal jadi one man show sih lah, Blay. Menurut gua ya. Karena yang unjuk gigi ya cuman Fabio Quartararo doang sih. Kayaknya bakal one man show sih kalau di Yamaha. Cuman ya memang harus diakui perkembangan Yamaha pesat dibanding dengan Honda ya. Jadi menurut lu mengesampingkan seorang Alex Rins gitu? Ya, gua mengesampingkan jangankan Alex Rins ya. 3 pembalap Yamaha yang lainnya gue kesampingkan sih. Karena apa? Ya pertama karena Fabio Quartararo ini udah lama di Yamaha. Dan kayaknya bukan kayaknya sih ya, kayaknya memang dia jadi pembalap utama tulang punggungnya Yamaha lah. Sisanya ya penggembira, apalagi yang di tim satelit baru ini Prima Ramak Yamaha baru kan, apalagi dia ya dengan pembalap Jack Miller dan Oliveira. Menurut gue ya paling menghiasi 10 ke bawah lah, 10, 11, 12, 13 termasuk dengan Alex Rins. Jadi untuk sekarang ya Fabio yang one man show menurut gue di Yamaha ini ya. Jadi menurut lu kalaupun emang tim Yamaha ini dengan 4 rider ini, di antara 4 ini posisi paling topnya itu Quartararo gitu? Udah jelas, jauh lah, jauh. Dan menurut lu Quartararo ini termasuk 5 besar? Hasil akhir? Ya. Maksudnya championship-nya? Ya ibaratnya musim berjalan dia apakah selalu dalam 5 besar atau 10 besar? Kalau dalam musim berjalan bisa lah dia nyelip-nyelip podium, tapi kalau untuk standing akhir sampai akhir musim sulit kayaknya ya, masih sulit ya. Kalau Alex Rins Ya 5 besar 10 besar pun sulit musim berjalan. 10 besar paling jago Alex Rins ya. Untuk Oliveira dan Jack Miller ya tim riset berjalan aja menurut gue ya. Jadi mereka hasilnya meskipun timnya ingat mantan tim juara dunia, meskipun pindah pabrikan iya. Nah, karena ini pindah pabrikan menurut gue ya mereka ngeraba-raba dulu lah. Jadi menurut lu Jack Miller dan Miguel Oliveira ini San Mori gitu? Bisa dibilang ya San Mori itu sudah dipastikan. Oke, kita pindah ke Honda nih. Menurut ada pembalap Asia nih, ASEAN nih. Oh iya benar. Thailand masuk. Gimana nih? 4 pembalap dengan struktur yang kurang lebih masih sama, cuma ganti satu aja. Menurut lu gimana nih untuk musim berjalan nih? Ada potensi loh. Sistemnya udah berubah sekarang. Test ridernya full pengembang loh. Alex Espargaro. Timnya pun tim Alex Espargaro di Aprilia loh, di bawah loh. Menurut lu gimana nih?
Kalau menurut gue pribadi Honda ini sebenarnya ada potensi, cuman sorry to say ya, salah pilih pembalap. Seperti tidak menjanjikan pembalap-pembalap Honda itu. Padahal progresnya menurut gua cukup lumayan meskipun tidak sebagus Yamaha. Tapi ya gua ngeliat pembalapnya itu kayak mau enggak. Tapi lu kalau dilihat hasil tes ya, Joan Mir sama Johan Zarco ini konsisten loh 10 besar. Sometimes Joan Mir dia bisa masuk 5 besar loh. Menurut lu tuh gimana? Masa tetap salah pembalap? Menurut gua ya. Ya sorry to say ya. Johan Zarco udah muda, udah nggak muda, udah angin-anginan tuh. Joan Mir sang juara dunia keberuntungan. Sorry to say ya. Sang juara dunia keberuntungan di zaman Covid. Apalagi tandemnya, aduh. Dulu dikasih motor bagus Ducati aja podium cuman sekali, itu pun sprint. Apalagi dikasih motor kayak begini ya. Siapa dia? Jadi menurut lu tetap nih, walaupun mereka di tes ini sempat tampil 5 besar atau 10 besar, kan untuk Honda jauh di bawah Yamaha menurut lu? Jauh. Dia bersaing dengan Honda tuh bersaing dengan Yamaha, tapi tidak dengan Fabio Quartararo ya. Dia beda level. Jadi lu mengecualikan Fabio Quartararo untuk Yamaha. Betul. Kalau untuk Fabio Quartararo, menurut gua dia berada di level yang pabrikan Eropa lah. Tapi sisanya ya mereka akan Van Mori aja. Jadi menurut lu di antara 4 pembalap Honda ini nggak ada yang sama sekali masuk 10 besar atau 5 besar di musim berjalan? Di musim berjalan 1-2 seri lah Joan Mir atau enggak Johan Zarco. Luca Marini Anda lupakan sepertinya. Anda berharap apa dengan Luca Marini? Seperti yang saya bilang, di Ducati aja nggak bisa apa-apa, apalagi di Honda. Tapi di Honda ini Luca Marini jadi pengembang loh. Berarti kan basicnya sesuai apa yang dia mau gitu. Ya mending jadi tandemnya Alex saja daripada jadi tandemnya Joan Mir ya menurut gue ya. Kalau gue jadi Honda sih, HRC sih, gue jadiin tandemnya Alex dia untuk ngembangin motor Honda ini. Karena ya kasihan ya HRC ini. Kalau mau ngincer poin cuman ngandalin Joan Mir atau enggak Johan Zarco. Sisanya ya tahu sendiri lah. Tapi kalau menurut gue ya, untuk Honda ini gue opininya 1-2 seri mungkin ada 2 pembalap Honda yang bisa masuk. Entah itu dari pabrikan atau Johan Zarco ya menurut gue. Masuk 5 besar kah atau podium? Untuk podium kayaknya sulit. Karena podium. lawannya terlalu berat. Tapi menurut gue 5 besar 1-2 seri 2 Honda kayaknya masuk menurut gue. Ya kita lihat saja. Tapi kalau menurut gua itu hanya masih mimpi aja ya. Sesuatu hal yang mustahil menurut gua. Oke, kita pindah lagi ke pabrikan KTM nih. Pabrikan yang terancam bangkrut. Tapi pembalap-pembalapnya lumayan sih sebenarnya ya. Untuk masalah pengalaman 3 lah ya. 3 pembalap ini ya semua full pengalaman. Kalau yang satu lagi kan Pedro itu istimewa lah. Istimewa lah dia. Pengalaman sedikit tapi skillnya di atas rata-rata gitu. Betul. Kalau menurut gue sih ya karena sebenarnya masalah teknis motor selama ya karena keganggu dengan kebangkrutan ini menurut gue jadi ya udah jadi hasilnya musim ini apa adanya menurut gue. Kalau menurut lu gimana tuh? Ya gue sih setuju ya. Kalau sekarang KTM ini kayaknya hasilnya ngincer hasilnya ya apa adanya aja karena diambang kebangkrutan. Tapi tidak untuk Pedro Acosta. Pedro Acosta dia akan menurut gue ya, dia selalu memberikan kemampuan dia 110%. Hampir sama seperti Marc Marquez pada masa mudanya lah. Dia selalu all out di setiap seri menurut gue ya. Jadi menurut lu masalah kebangkrutan ini
dengan pengembangan motor yang berkurang, tetap untuk Pedro Acosta ini bakalan mengejutkan seperti musim lalu. Iya, persis seperti musim lalu sih menurut gue ya. Berarti lu bisa bilang musim berjalan dia selalu podium? Nggak selalu lah ya, tapi dia akan bersaing dengan Quartararo mungkin menurut gue ya, akan memperebutkan podium tipis-tipis lah. Ya. Gue sih satu pendapat sama lo kalau soal Pedro ini. Dia lebih menunjukkan skill walaupun mungkin keadaan motornya nggak akan sekencang zaman musim lalu gitu. Betul, apalagi dia sekarang udah di pabrikan kan, tanggung jawabnya semakin besar. Kalau Brad Binder gimana? Lu tahu sendiri, 2 musim lalu kan dia selalu menjadi pengganggu di podium gitu. Menurut lu gimana nih? Setelah kebangkrutan ini apakah tetap seperti itu atau karena ada Pedro jadi dia menggantikan posisi Brad Binder musim-musim lalu yang selalu mengganggu Ducati itu? Ya, menurut gue opsi yang terakhir itu yang gue setuju. Jadi posisinya Binder musim-musim lalu digantikan dengan Pedro gitu. Betul, Pedro akan menggantikan posisinya Brad Binder. Terus Binder kemana? Binder akan selalu ada di belakang Pedro. Jadi masih tetap masuk 5 besar juga menurut lu musim berjalan? Tapi tidak sesering Pedro Acosta ya. Ya oke. Dia akan bersaing tapi tidak sekuat Pedro Acosta. Terus bagaimana dengan duo Tech 3? Enea dan Maverick ini. Enea kan salah satu yang lu kagumi juga kan dengan skillnya itu. Menurut lu gimana tuh duaan? Kalau ngomongin Enea ya, Ya satu-satu. kita ngomongin Enea. Kalau ngomongin Enea, skill tidak perlu diragukan. Tapi dengan motor baru ini dia butuh adaptasi lebih lanjut dengan KTM. Menurut gue, ya gue bisa bilang dia akan finish di depan orang-orang San Mori lah. Menurut gue ya. Jadi menurut lu Enea ini untuk musim ini terlupakan dulu ya? Ya, sudah pasti terlupakan. Kejayaan dia sudah habis di Ducati karena cedera. Dan dia pindah ke KTM, terus adaptasi lagi. Kalau bisa dibilang 10 besar apa enggak? Yes, dia 10 besar, tapi buat 5 besar kayaknya enggak ya. Dia akan finish di antara orang-orang Van Mori. Kalau untuk Maverick gimana nih? Maverick ya ada di belakangnya Enea lah menurut gua ya. Atau enggak ya Maverick ini bisa dikatakan ya bersaing dengan Enea lah. Jadi menurut lu duo Tech 3 ini di luar 10 besar gitu musim berjalan? Mid lah, enggak di menengah lah, enggak di bawah 10 besar ya. Kalau menurut gue ya di atas 10 tapi maksimal 7 lah menurut gue ya. Kalau opini gue sih mungkin untuk Maverick ya mungkin dia musim berjalan ini mengejutkannya mungkin di kualifikasi, di sprint mungkin. Tapi kalau untuk race panjang, Time attack berarti maksud lu? ya. Tapi kalau untuk race panjang menurut gue Maverick ini belum sih. Di luar 10 besar menurut gue. Tapi kalau untuk Enea, gue masih yakin dia bisa di belakang Binder. Persis di belakang Binder. Persis menurut gue. Jadi trio KTM, Pedro, Binder, dan Enea. Bisa. Setuju. Malah kadang mungkin Enea bisa di depan Binder. Bisa. Nggak mungkin nyusul Acosta menurut gue. Ya. Oke, kita pindah ke Aprilia. Sang juara dunia. Sang juara dunia yang sudah kehilangan taringnya sebelum peperangan dimulai. Agak kecewa sedikit sih kalau gua ya. Kenapa tuh? Gua nggak tahu progresnya bagaimana karena dia cedera. Dan bisa jadi alasan juga kan itu untuk mengarungi balapan 2025 ya. Jadi kalau dia meje ya ada alasannya ya kan, dia cedera. Seperti Frankie Morbidelli musim lalu. Kalau menurut lu, Le?
Untuk Bagaimana Jorge nih? Martin ini sial sih, sangat disayangkan sih. Karena baru hari pertama kedua udah high set. Waduh, Apakah nomor satu itu jadi terbuang iya, percuma menurut gua. apakah kutukan nomor satu langsung terjadi pada Menurutku itu Jorge Martin? menurutku itu dibayar instan langsung. Oh, kutukannya langsung terjadi saat Langsung, itu juga. langsung menurut gua karena kebayang motor baru, ban baru, high side, nomor satu pula. Apa yang mau diharapin? Menurut gua musim ini tutup buku untuk Jorge Martin ini. Ya sih, bisa dibilang tutup buku. Ya progresnya nggak tahu gimana, tiba-tiba cedera. Apalagi dengan histori Jorge Martin ini, kalau udah cedera musim berjalan udah pasti drop. Pasti, Iya kan? pasti. Kayak waktu dia di Pramak itu Ya, udah nggak ada hasil sama sekali. Jadi menurut gua nomor satu ini udah hilang. Tapi betul. menurut gua untuk Aprilia musim ini gila. Kenapa tuh? Gila ya. Karena progresnya ketolong sama KTM yang bangkrut. Kalau Betul. menurut gua itu ibaratnya ini musimnya Aprilia yang harusnya unjuk gigi dibandingkan KTM gitu, pabrikan Eropa. Rivalnya lagi kesulitan uang, yang satu lagi emang harus dikejar Ducati. Harusnya musim ini Aprilia ini bisa tampil, dan kebukti di tes Sepang dan Buriram Marco Bezzecchi ini Ya, 5 besar loh. Gimana apalagi tuh menurut lo? apalagi Marco Bezzecchi ya, Aprilia nih menurut gua ngambil pembalap yang mateng seperti Marco Bezzecchi dan Jorge Martin. Itu menurut gua nih lagi golden age banget ya, anjir ya kan. Marco Bezzecchi ini ya meskipun kalau dibilang sih gue pengen lihat sebenarnya ya persaingan di internal tim ini. Lagi-lagi Jorge Martin harus menghadapi anak buah Valentino Rossi dengan beda pabrikan. Kalau menurut gue Marco Bezzecchi ini musim berjalan 5 besar lah. Untuk podium sedikit berat karena Ducati ini strateginya di luar kebiasaan mereka. Jadi dibandingkan dengan KTM, Yamaha, Honda, menurut gua Aprilia di atas mereka semua. Terutama lewat Marco Bezzecchi. Kalau untuk Jorge Martin Tutup ya buku. udah tutup. Menurut gua tutup. Historinya udah untuk musim ini bukan showtime media. Baru juara dunia. Tapi udah tutup buku aja. Kalau menurut lu gimana Marco Bezzecchi? Bisa masuk 5 besar atau sering podium? Masuk 5 besar iya, sering podium cukup sulit. Untuk musim 2025 ini masih didominasi podium nih, masih didominasi dengan Ducati menurut gua sih. Oke, kita bahas ke Ducati. Untuk Gresini ini Wah. kalau menurut gua Alex Marquez ini spesialis pramusim sih, menurut gua. Kalau menurut lu gimana? Menurut gue dia akan seperti Marc Marquez di musim 2024. Wow, prediksi lu serem juga. Opininya apa tuh? Dasar apa? Dia selalu konsisten di pramusim. Dan ya lu harus tahu kan, Ducati ini sudah memutuskan semua Ducati pakai mesin GP24 sebagai basic karena freeze engine ini kan. Jadi itu yang bisa lu bilang Alex Marquez ini bakalan seperti kakaknya di 2024 untuk musim ini. Apalagi kakaknya ada di Ucuk ya. Ya pasti bocor tipis-tipis lah. Bukan bocor lagi, malah bisa jadi setup sama, mesin sama, setup ya bisa jadi sama, hanya berbeda di riding style aja. Copycat lah itu. Tapi kok kalau gua ngerasanya kayak nggak ini ya, maksudnya hasilnya nggak akan sebagus musim berjalan nanti gitu, karena ya khasnya Alex Marquez dia selalu angin-anginan gitu, konsistennya itu nggak ada. Ya walaupun lu bilang dengan motor juara dunia gitu, tapi balik lagi gue menganggap Alex Marquez itu ya konsistennya untuk musim ini tetap nggak ada menurut gue. Pabrikannya menurut lu gimana nih? Kalau opini gue ya, menurut gue suatu kemunduran sih dengan duo pabrikan ini menentukan mesin GP24 yang dipakai. Itu menurut gue
bukan khas Ducati gitu. Menurut lu itu suatu kemunduran, kenapa? Ya karena gue nggak tahu kenapa ya, terkesan kayak keinginan Marquez tuh kayak selalu dari awal sepang tes itu mengarah bahwa GP25 itu jelek, GP25 itu buruk. Kalau gue mikirnya ya seorang Marc Marquez ini yang katanya juara 8 kali ini udah males ngembangin menurut gue. Makanya dia dari awal tuh selalu opini depan media tuh GP24 lebih baik segala macem. Senada dengan Pecco Bagnaia bukan? Di akhir ya, pada akhirnya Pecco mengikuti keinginan tim Ducati itu untuk pakai GP24. Tapi kan di awal sampai di Buriram tes hari ke-1 aja Pecco masih mau pakai GP25 dengan segala setup. Kekurangan GP25 dengan setup settingannya mau masih coba. Sedangkan Marquez dari awal di Buriram tes itu dia udah nggak pakai GP25, dia udah fokus di GP24. Ya berarti kan aneh aja menurut gua, juara 8 kali tapi yang katanya bisa bikin motor Honda paling kenceng dikasih GP25, nyerah duluan. Buat apa lu ngembangin motor yang udah sempurna dan juara dunia? Lu di umur yang sudah tidak bisa dikatakan sudah tidak muda lagi, ya buat apa ngembangin motor yang motornya sudah juara dunia? Ya tujuannya satu, untuk juara dunia. Ya kalau lu punya opini kayak gitu, ya lu nggak usah masuk tim pabrikan, lu di Gresini aja cukup dengan itu. Kalau menurut gua gitu, karena apa? Ya tim pabrikan ya pasti beda dengan tim satelit, pasti mesin dengan segala macamnya update terbaru. Ya kalau misalkan minta motor tahun lalu, ya di Gresini aja, ngapain ngotot di tim Ducati? 2025 ini kan belum sempurna, apalagi udah di freeze. Salah langkah Anda memilih mesin, kedepannya akan berakibat fatal. Makanya mungkin ya kalau nggak ada freeze engine, bisa jadi beliau pilih GP 2025 karena sebagai master pengembang pastinya harus memakai update yang paling baru. Tapi berhubung ada freeze engine, ya apalagi 3 musim ke depan ya, freeze engine ini ya pakai yang pasti-pasti aja lah. Ngapain pakai yang nggak pasti? Toh nanti berubah regulasi jadi 8,5 cc. Oke, gini aja, yang juara dunia tahun ini. Wah, jelas 93 bukan 63 ya. Lu harus pahami itu. Itu udah jelas, sangat terang asal nggak cedera seperti kutukan nomor 1 ya. Asal jangan begitu ya. Kalau dua-duanya fit sampai akhir musim, 93 bukan 63. Jadi udah nggak ada alasan lagi ya kalau misalkan tahun ini lu jagoan lu itu nggak juara dunia ya, karena semua settingan untuk dia siap juara dunia udah ada loh. Oh iya. Udah nggak ada alasan lagi ya. Kalau alasan sebenarnya satu, sabotase biasalah. Pembalap utama kan masih tetap 63. Ntar yang 93-nya juara terus disabotase, bannya lah, apanya lah. Karena kan tahu sendiri ya, kalau pembalap nomor 2 yang juara satunya, kalau pembalap nomor 2 jadi juara 1, nanti dicurigai apa? Kalau gue sih tetap Pecco juara dunia tahun ini. Raja Ducati tetap Pecco, bukan Marquez. Prediksi aja dah. 1, 2, 3. Akhir musim 1, lu udah pasti Pecco. Gue pasti Pecco nomor 2. Siapa deh 2? Lu Marquez nomor 1. Ya jelas 93 bukan 63. Yang keduanya Frankie Morbidelli. Wow, berani sekali Anda tidak takut dengan prediksi Anda. Hah? Kalau lu kedua siapa nih? Sudah pastilah, gue tidak mengesampingkan Pecco. Nomor 2 Pecco, tapi tetap jauh dengan Marc Marquez. Kalau gue ketiganya Marquez. 1 Pecco, 2 Morbido, 3 Marc Marquez. Ya. Lu tiganya siapa? Alex Marquez. Oke, inilah akhir prediksi kita ya, masing-masing udah punya kuncian ya. Iya. Kita lihat, kita tutup
podcast kita kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di seri pertama Buriram. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.